Heeh. Coba Pak, gimana cara menjelaskannya nih Pak? Yang mengutus Isa, tapi yang diutus disebut Rasul. Yang mengutus Allah. Yang diutus itu Isa. Isa, oke, Isa disebut Rasul kan? Artinya kan? Ya. Oke, ketika Isa yang mengutus? Itu kan kata jamaknya itu Pak. Al-mursalin. Mursalin itu tergolong kata jamak. Mursalin itu untuk mencakup makanya, lebih dari satu orang Pak. Jadinya itu misalkan sekarang Isa itu membawa Anda sama mbaknya, berarti termasuk Anda golongan daripada Rasul. Itu maksudnya Pak. Pak Isa nggak ikut-ikutan ke Antakya Pak. Cuman 3 orang yang ke Antakya. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali dengan saya di channel kesayangan kita ini. Gereja YouTube, terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan kepada kita semua luar biasa para apologet gencar dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagai bentuk daripada pembelaan terhadap iman Kristen. Karena seperti yang kita tahu bahwa banyak orang tidak suka terhadap penginjilan kekristenan. Kalau dulu kita menginjil dari rumah ke rumah, itu dikatakan kristenisasi. Lalu kemudian kalau kita berbagi pun dikatakan kristenisasi oleh karena Indomie. Sekarang adalah penginjilan melalui media sosial, itu sangat-sangat dipermudah. Namun juga tidak berhenti iblis untuk bekerja mencoba untuk menghapus akun-akun para apologet yang memberitakan Injil. Ada bahkan sampai melaporkan apologet Kristen hingga masuk penjara. Tapi kami gereja YouTube tidak pantang menyerah, mati satu tumbuh 1000. Mari kita terus berdoa dan dukung teman-teman apologet Indonesia supaya terus menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Saudara juga turut serta dalam memberitakan Injil dengan membagikan video-video yang ada di channel gereja YouTube. Nah, seperti apa dan tanggapan dan respon daripada saudara-saudara kita apologet dalam penginjilannya? Mari kita simak sampai selesai video ini. Coba Pak, gimana cara menjelaskannya nih Pak? Yang mengutus Isa, tapi yang diutus disebut Rasul. Yang mengutus Allah. Yang diutus itu Isa. Isa, oke, Isa disebut Rasul kan? Artinya kan? Ya. Oke, ketika Isa yang mengutus? Itu kan kata jamaknya itu Pak. Al-mursalin. Mursalin itu tergolong kata jamak. Mursalin itu untuk mencakup lebih dari satu orang Pak. Jadinya itu misalkan sekarang Isa itu membawa Anda sama mbaknya, berarti termasuk Anda golongan daripada Rasul. Itu maksudnya Pak. Pak Isa nggak ikut-ikutan ke Antakya Pak. Cuman 3 orang yang ke Antakya Pak. Dia itu kan udah di ruang lingkupnya utusan dari Nabi Isa. Jadinya Gak ikut Pak, itu cuma nggak ikutan cuman Pak kan dia dia mengutus anak muridnya, itu maksudnya Pak. Anak muridnya itu disebut siapa? Para Rasul, karena dia dilingkupi para Rasul oleh Nabi Isa gitu. Kan dalam bahasa Arab Rasul itu utusan, bukan sejatinya dia itu Rasulullah gitu. Dia hanya Rasul, utusan bahasa Arabnya. Berarti bukan Rasulullah ini. Itu ada sih kata ibarat kata. Itu Rasul itu tidak semua mencakup itu utusan Allah. Bisa jadi utusan daripada pengutus Allah gitulah. Oke, dengan seperti itu berarti Bapak bilang ini bukan Allah yang mengutus. Yang mengutus tetap Allah, cuman yang diutus itu Nabi Isa gitu. Rasulullah berarti utusan Allah. Iya kan? Oke, coba abangnya dulu jelasin. Jadi gini, Allah mengutus 2 orang utusan, gitu kan? Lalu mereka mendustakan keduanya. Siapa ini 2 orang utusan ini? Yuhana dan Bulus menurut tafsirnya. Gitu kan? Nah, kemudian Allah menguatkan. Sumbernya dari mana tahlili?
Kemenak Pak, tafsir panjang Kemenak. Ini Quran Kemenak Pak, website Kemenak. Bapak bisa cek. Nah, kemudian kami, Allah, menguatkan dengan utusan yang ketiga. Siapa? Syam'un. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah ilaikum mursalun. Gitu kan Pak? Berarti itu yang kami adalah utusan kepadamu. Berarti itu gitu. Diceritakan itu Nabi Sam'un. Kita kan Nabi itu Sam'un juga ada namanya Nabi di Muslim kalau Sam'un. Ya Nabi itu, Bulus ada nggak Pak? Ada, pokoknya Nabi itu kan 1000 sekian. Tapi kan kita meyakini cuma 25 Pak. Oke ya. Jadi ada 3 utusan nih, utusan Allah. Benar? Nah, kita cari tahu, kita baca terus ya kisahnya sampai ayat 20. Mereka para rasul itu berkata, Tuhan kami mengetahui sesungguhnya benar-benar para utusannya kepadamu. Ya. Nah, berarti itu yang Allah berarti kan Rasulullah kan mereka ya. kan? Benar Pak, itu yang 3 itu Rasul termasuk Sam'un. Sam'un itu kan nabi-nabi di zamannya Nabi Isa. Kalau di dalam Al-Qur'an itu Nabi Sam'un ada. Benar. Rasulullah ya semuanya. Tapi kenapa di ayat 20-nya ketika Habib An-Najjar datang, Habib An-Najjar bilang, wahai kaumku, ikutlah para rasul itu, ya. Nah, ternyata para rasul itu dikatakan utusan atau rasulnya siapa? 3 utusan Nabi Isa. Nabi Isa, Pak. Iya. Gimana, Pak? Berarti ini nabi-nabi. Maksudnya ini Nabi Sam'un dan Nabi siapa itu? Paulus apa nama katanya tadi itu, Pak? Mereka juga Nabi Paulus, Syam'un, Yohanna. Itu berarti mereka termasuk golongan nabi dan rasul. Tapi tidak kita apalah, kan cuma 5 sih yang disuruh kalau. Benar, yang harus dihafal. Tapi Nabiullah ini, Rasulullah ini diutus oleh Isa, Pak. Yang adalah Nabi juga. Gimana itu, Pak? Artinya kan dia Nabi Isanya yang udah terdesak ini katanya tadi dia tafsir itu, Bang. Terdesaknya Isa nggak pernah ke Antakia, Pak. Yang terdesak itu 2 orang itu, Yohana dan Bulus yang terdesak. Terus kan disusul sama Sam'un, toh? Sama Syam'un. Nah, Isa nggak pernah pergi ke situ, Pak. Isa sudah jauh. Artinya Nabi Isa itu kan otomatis dia tidak ke Antakia. Dia hanya menyuruh. Gitu loh. Itu mungkin artinya tuh, Pak, Bang. Dia mengutus Rasul Isa itu. Ya. Nah, kembali ke pertanyaan Bapak di awal banget kan mengatakan Paulus itu ketemu nggak sih sama Yesus? Bapak kan menyamakan Isa dan Yesus. Nah, Al-Quran sendiri mengatakan Paulus diutus sama Yesus. Konsepnya bukan ke Paulus itu, Pak. Itu kan ke Sam'un. Bukan ke Paulus lagi, Pak. Sam'un. Itu kan Sam'un. Yang ketiga, 2 itu Pak. Tiga utusan. Yang 3 utusan Nabi Isa, Pak. Tiga-tiganya berarti, Pak. Iya. Nah, yang ketiganya, Pak. Bukan kalau di kami bukan ke Paulusnya itu, Pak. Loh, tadi? Oh, ke siapa, Pak? Itu apa namanya? Rasulullah. Rasulullah 3-tiganya kan Rasulullah, Sam'un. Bukan Paulus ya? Bukan Paulus itu, Pak. Bukan Paulus di dalam Al-Quran. Siapa itu Bulus itu, Pak? Bulus itu kan Rasulnya Allah. Iya, siapa? Salah satu Rasulnya Allah. Bulus. Sam'un Bulus itu Rasul Nabi utusan. Tapi kita tidak mengenalnya kan 25. Bukan. Bukan Paulus. Bukan, Pak. Terus kalau bukan Paulus,
siapa lagi Hawariunnya Isa kalau yang bernama Bulus, Pak? Cuman ada 13 itu kan, Pak? 12, sorry. Siapa? Siapa itu, Pak? Itu kalau di penafsir mendekati mungkin Nabi Sam'un, Ilyas, Ilyasa, seperti itu dah. Itu kan itu satu enggak, Hawariunnya, Pak. Hawariunnya siapa? Hawariun? Ya. Murid Nabi Isa yang disebut Hawariun. Kalau muridnya kurang tahu sih saya, Bang. Tapi kalau untuk lari ceritanya tadi di surat Yasin itu utusan Allah, termasuk Sam'un. Bukan konsepnya ke Paulus, gitu aja sih. Maksudnya? Bukan yang abang maksudnya itu Paulus gitu. Iya, terus siapa, Pak? Itu yang gue nanya dari tadi, siapa? Kan itu namanya Paulus, saya mau tahu. Sam'un yang ketiga. Karena satu-satunya yang bernama, yang korelasi namanya sama dengan Bulus, muridnya Isa. Ya, kalau Bapak menyamakan Isa dengan Yesus ya cuman Paulus, Pak. Siapa lagi? Mungkin kalau Yudas ada 2 Yudas. Kalau Paulus cuman 1, Pak. Nah, harusnya itu Islam yang menjawab, Pak, karena ini ada di dalam Islam kan? Sebentar, Pak. Fatal sih ini. Ini harus dalam Quran, Bapak baca tiap yasinan loh ini, Pak. Dan ini harus dijelaskan ini. Harus tuntas. Supaya bisa dijelaskan ini yang dimaksud ini siapa. Kecuali Isa dan Yesus itu beda ya bebas ya. Ini masalahnya sama. Artinya muridnya juga pasti sama, nggak mungkin beda dong. Harusnya. Nah, harusnya. Makanya inilah fatalnya kalau sebuah ajaran itu hanya menyamakan saja, ya, tetapi tidak runut dari awalnya, gitu loh. Ya, dan hanya mengambil sebagian-sebagian untuk dipaksakan untuk sama. Nah, akhirnya tidak tahu nih kayak gini mentok. Gitu. Tapi kalau para Islam itu mengatakan itu berbeda, ya sebenarnya ya udah selesai. Ya itu biarlah versi mereka. Tapi masalahnya kan ini betul. Para umat Islam kan menyamakan antara Isa mereka dengan Yesus Kristus Tuhan kami. Itu. Iya. Oh, dia ngopi. Lihat aja dulu. Tapi kan kalau Yesus sendiri tidak pernah ngaku Tuhan, dah, Bang. Tapi dia terbukti, Pak, di sini, Pak. Dia bisa mengutus rasul loh. Dia mengutus rasul. Dia mengutus para rasul tadi. Para rasul itu kan bisa juga penafsirannya. Kan Anda bilang tadi bahwa Allah itu mengutus rasul kan? Ya. Nah, Isa mengutus rasul di sini. Ya, artinya kan dia bukan berarti Allah, bukan berarti Tuhan. Oke, Muhammad bisa nggak mengutus rasul? Kenapa? Muhammad bisa nggak mengutus rasul? Bisa. Itu kan syarat utusan itu kan ada. Ya, siapa yang diutus oleh Muhammad? Siapa? Ada Abu Bakar, ada Umar, Utsman. Yang disebut rasul ya? Itu sahabat. Ya. Itu sahabat loh. Sahabat itu. Ya. Itu kan kalau diartikan rasul juga sebagian kan itu berbeda. Jangan asal. Itu sahabat. Iya. Nah,
kalau Anda bilang bahwa Muhammad mengutus rasul, ya, siapa rasul yang sudah diutus oleh Muhammad? Ya, bukan sahabat. Diartikan dalam konteksnya rasul itu kan utusan. Iya, siapa utusan? Nah, Oke. Rasul. Bisa jadi kan ngomongnya aja, itu Bang gini. Enggak ada bisa jadi dong. Gimana sih? Nah, anggaplah kita normalnya gini, misalkan Abang aku utus selesaikan di Jakarta, otomatis kan sampean jadi rasul gitu, bukan berarti rasul utusan Allah gitu loh maksudnya. Oke. Kalau nabi gimana, Pak? Kenapa? Itu kan kita berbicara rasul. Nah, kalau nabi, apakah bisa seorang nabi mengutus nabi, Pak? Bisa. Bisa, kalau di eranya Nabi Isa itu kan bukan Nabi saja yang nabi di eranya waktu beliau ada, kan ada Sam'un, ada Ilyas, ada Daud. Kalau Nabi kan Muhammad diutus sama. Nah, tapi kan kalau Nabi Muhammad Nabi terakhir. Itu kan beda lagi, makanya dibilang sahabat. Nabi Muhammad diutus sama siapa, Pak? Nabi Muhammad diutus siapa, Pak? Diutus sama Allah, Bang. Yakin ya? Allah ya? Ya. Bukan yang lain ya? Nggak ada yang lain ya? Ya, nggak ada yang lain. Oke, sebelum kita masuk, kita buka dulu Matius 23 ya. Bapak bilang nabinya Bapak itu nabi beneran kan? Ya. Tuhan Yesus mengatakan, ya, sebab itu lihatlah, Yesus mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat, separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, kan yang lain akan kamu susah. Misi Bang, aku itu bukan ada tanda kurung. Kenapa atau Bapak lebih tahu? Astaga, ini Alkitab saya, Pak. Iya, maksudnya kan aku itu Yesus. Tuhan, bukan aku Yesus. Itu perkataan Yesus. Perkataan Yesus, Pak. Itu perkataan Yesus. Aku itu Yesus. Kamu mengintervensi kitab kami gimana sih? Iya, bukan mengintervensi. Gimana sih? Lo itu. Nih, tulisannya merah, Pak. Tulisannya merah itu perkataan Yesus. Oke. Ini berarti perkataan langsung Yesus Kristus. Ya. Nah, di ayat ini Yesus mengatakan dia mengutus nabi. Oke. Gua nggak bilang mengutus nabimu ya. Tapi mengutus nabi, dia bilang di sini nih. Di mana, Bang? Aku mengutus nabi-nabi. Itu kan kata aku itu Tuhan. Enggak, Yesus yang bilang, Pak. Itu kan Yesus berkata, tapi yang menurunkan perkataan itu Tuhan, gitu loh. Oke, berarti Bang, Yesus yang mengaku aku di sini, Pak. Berarti Yesus mengaku Tuhan dong. Aku itu kan bahasanya Tuhan ke Yesus, Yesus menyampaikan ke kita, gitu loh, Bang. Enggak, Pak. Enggak seperti itu. Gimana sih? Kau malah intervensi. Ini perkataan Yesus langsung. Ya, yang anggap aja ini Tuhan. Itu ya. Memang itu kalau untuk di perjanjian lama di Torah itu perkataan Yesus, tapi melalui Roh Kudus. Bukan perjanjian lama ini, Pak. Itu perjanjian baru. Astaga, kok Anda lebih sok tahu sih? Itu aku dalam huruf besar itu merujuk kepada perkataan Yesus, makanya di situ ditulis, aku mengutus kepadamu nabi-nabi. Dalam hal ini artinya Yesus yang mengutus nabi-nabi. Oke. Itu dulu ya. Yesus mengatakan atau mengaku dia mengutus nabi. Ya terserah Bapak mau bilang apa, ini Alkitab saya. Yang baca itu Yesus. Ya udah Tuhan ya, Tuhan. Oke, Tuhan ya Pak ya. Oke, lanjut. Ambillah Tuhan. Kita lihat di Quran. Kita lihat di Quran Al-A'raf ya, ayat 157. Ya, Tuhan ya Pak ya? Ya. Al-A'raf ayat 157 ya, mengatakan bahwa nabimu ya, Muhammad ya, namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Sepakat? Ya. Nah, kita lihat tafsirnya. Di sini dikatakan bahwa dalam Yohanes 14 ayat 16, Yohanes 15 ayat 26 dan Yohanes 16 ayat 7
disebutkan nubuat Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Maka adapun apabila telah datang Perikletos yang aku telah mengutusnya kepadamu dari Bapa, roh yang benar yang berasal dari Bapa, maka dia menjadi saksi bagiku. Sedangkan kamu menjadi saksi sejak semula. Perkataan ini dalam bahasa Yunani artinya sama dengan Muhammad. Benar? Ya. Oke, kita buka. Ya. Yohanes tadi, Yohanes berapa itu? Yohanes 14 ayat 16. 14 16. Nah, buka satu-satu dulu. Yohanes 14 ayatnya yang ke-16. Berat nih. Pegangan, Pak. Aku, ya. Ini siapa ini, Pak? Tuhan. Ya. Tuhan ya, aku ya. Ya. Oke. Lanjut, Bang. Akan minta kepada Bapa. Siapa ini Bapa, Pak? Bapak Tuhan. Oh, berarti sama-sama Tuhan. Tuhan minta ke Tuhan. Lanjut, Bang. Loh. Ayo. Dan mana? Dan Tuhan akan memberikan kepadamu seorang ini, Muhammad. Ini Perikletos. Ini Alkitab ya. Matius toh? Alkitab, Pak. Ini Yohanes 14 ayat 16 ini yang ada di sini nih. Maaf Bang. Ya, kita sama-sama saling menghargai nih, Bang. Cuman dalam dalam Muslim ini saya hargai banget ini tafsir Bapak. Saya hargai banget. Luar biasa ini tafsir ini. Alkitab itu kan bahasa Arab itu kan buku-buku yang langsung yang diterbitkan anggaplah penerbitnya Tuhan toh. Jadinya kalau dia ini Kemenak pakai, Pak. Itu Kemenak pakai. Jadi kita lebih percaya ke Torahnya sih, Pak. Kalau Torahnya nggak usah ngomong. Tapi kalau untuk Alkitabnya mungkin karena itu Kemenak yang menggunakan Alkitab, makanya nggak usah ngomong menghormati atau toleransi. Mau dengarkan atau apa, Bang? Cuman kan nggak perlu Anda mengatakan bahwa toleransi atau menghormati. Alkitab kami aja kalian pakai untuk tafsiran, kita diem kok. Ya, nggak apa-apa, pakai aja. Iya. Ini benar kan? Tertulis kan Yohanes 14 ayat 16. Kita buka Yohanes 14 ini ya. Kita jujur-jujuran aja. Ya. Ayat 16. Oke, dispor sharing lah, Bang ya. Oke. Jadi penolong ini penolong ini bahasa aslinya adalah Perikletos. Ya. Yesus akan meminta kepada Bapa. Perikletos itu dan bahasanya artinya penolong ya, Bang. Apa? Perikletos itu artinya penolong ya. Penolong artinya. Mau dilihatin lagi bahasa aslinya? Nggak perlu lah ya. Iya, Bang. Lanjut. Bang. Ini artinya Perikletos. Nah, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong atau Muhammad ya, menurut Al-Qur'an. Ya. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Itu Yohanes 14 ayat 16. Kita buka lagi. Yohanes 15 ayat 26. Nih, pelan-pelan ya, Pak ya. Ya, Bang. Jikalau Muhammad yang akan kuutus dari Bapa datang. Ini kuutus berarti Tuhan kan? Ya. Dari Bapa datang. Bapa ini siapa lagi, Pak? Ini Alkitab kah? Alkitab. Bapa ini siapa? Terus, ya, Bapa itu Tuhan menurut Alkitab. Terus. Ini yang mengutus siapa, Pak? Tuhan juga. Oh, Tuhan juga, puji Tuhan. Tuhan Yesus sudah diakui Tuhan ya. Luar biasa. Jikalau penghibur yang jikalau Muhammad dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Siapa aku ini, Pak? Utusan toh? Tuh. Iya. Roh itu, roh kebenaran Parakletos itu, Muhammad itu akan bersaksi tentang aku. Siapa aku ini? Tuhan. Tuhan Yesus, puji Tuhan ya. Itu ya, pertama ya. Yohanes 15 ayat 26. Kita buka lagi yang terakhir. Yohanes 16 ayat 7. Pegangan, Pak. Yohanes 16 ayat 7-nya ya.
Di sini saya baca dengan mengganti nama Muhammad dan Yesus. Namun benar yang Yesus katakan ini kepadamu, ya, adalah lebih berguna bagi kamu jika Yesus pergi. Oke? Sebab jikalau Yesus tidak pergi, Muhammad itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau Yesus pergi, Yesus akan mengutus Muhammad kepadamu. Loh. Gimana ini Pak? Kan artinya itu kan setelah Yesus ada nabi terakhir itu Pak. Loh. Iya. Kalau di Muslim, Yesus mengutus Muhammad Pak, nabimu. Kan Allah itu mengutus Yesus, setelah mengutus Yesus digenapi oleh Nabi berarti Muhammad. Isa mengutus Muhammad kan? Bukan, Allah mengutus Nabi Isa, setelah itu digenapi, dilengkapi, dan itu Pak yang bilang, bukan saya Pak, Quranmu yang bilang. Quranmu sendiri yang bilang. Itu kan bahwa Muhammad itu Perikletos yang baca itu kan penafsiran dari Alkitabnya. Enggak, dari Al-Quran ini Pak. Al-Quranmu itu. Bukan Al-Quranmu yang mengatakan Perikletos itu. Nah, yang Perikletos itu yang dimaksud itu ada Muhammad itu. Iya. Muhammad berarti Isa mengutus Muhammad. Gini, konsekuensinya kalau Al-Qur'an itu menafsirkan ya Perikletos ini ya untuk merujuk kepada Muhammad, ya berarti kalau mencantumkan di dalam Yohanes tadi, berarti Isa yang kalian samakan dengan Yesus itu justru mengutus Muhammad. Itu konsekuensinya kalau Anda memakai Alkitab. Iya, enggak apa-apa, pakai aja ini, anggap aja ini Perikletos Muhammad. Artinya Yesus Tuhan. Yesus Tuhan yang mengutus Muhammad. Gue gitu. Mau bebas-bebas aja. Mau gimana pun juga tidak akan merendahkan Tuhan Yesus. Loh, iya kan Pak? Makanya dia bilang di Matius tadi, yang ayat pertama saya tunjukkan. Ini. Sebab itu, lihatlah, Yesus mengutus kepadamu nabi-nabi. Kalau nabimu adalah benar-benar nabi, berarti memang yang mengutus nabimu itu adalah Yesus. Itu aja. Kalau enggak, kamu enggak terima nabimu diutus Yesus, dia nabi palsu. Itu aja konsekuensinya pakai Alkitab. Kalau kamu bilang kau nabinya, nabi beneran, ya harus kau akui kau diutus sama Yesus Kristus. Konsekuensinya di situ. Pilihannya di Islam. Karena Islam sendiri yang memakai rujukan Alkitab kan? Benar, bukan kami. Alkitab itu kan bahasa Arab. Bukan kami. Kalian. Alkitab itu bahasa Arab. Gak, kita nggak ngomong bahasa atau apa. Enggak, kan gimana sih otakmu nyampe nggak? Alkitab itu kan. Jadi kita nggak ngomongin soal bahasa. Kita ngomongin bahwa ya tafsiran kalian merujuk kepada Alkitab. Konsekuensinya ya yang dimaksud Perikletos ini adalah Muhammad. Berarti Isa yang kalian samakan dengan Yesus itu justru ya adalah Tuhan yang mengutus Muhammad. Nah, kalau kalian tidak terima, artinya Muhammad ini adalah nabi palsu. Itu poinnya, nyampe nggak otaknya? Itu aja, poinnya di situ. Iya, kami nyampe nggak? Bebas aja kalian mau pakai Alkitab terserah. Tapi nggak bakalan menghilangkan esensi bahwa Yesus Kristus itu mengutus para nabi. Sekarang tinggal pilih. Mau bilang Muhammad itu nabi palsu atau Muhammad itu memang diutus oleh Isa atau Yesus. Atau Yesus adalah Tuhan, pilih aja. Iya, Yesus adalah Tuhan. Karena yang mengutus nabi atau rasul itu kan katanya Tuhan, Allah. Ya, konsekuensinya ya kalian Tuhan, oke, gue ikutin. Gitu kan? Gimana? Maju kena, mundur kena. Udah mulai ngopi. Ini fatalnya kalau asal-asal sih. Ya kan? Sebenarnya gua yang paling, kalau ada kayak gini di kitab gua ya, kalau gua seorang muslim, gua yang marahin MUI. Gua yang tersinggung. Ini menista nabi gua ini kalau gua seorang muslim ya.
Masa iya nabi gue diutus sama nabi lainnya, bukan sama Allah? Lah makanya kan. Buat muslim-muslim di bawah ya. Iya. Gitu. Itulah makanya kalau ditaruh seperti ini ya, artinya mereka tuh harus mengakui bahwa ya Muhammad itu diutus bukan sama Allah, tetapi sama Isa yang adalah Tuhan kan. Itu konsekuensinya. Benar. Jadi teman-teman Kristen nggak perlu marah, biarin aja mereka pakai. Harusnya yang marah itu malah umat Muslim kalau di Qurannya dikatakan seperti ini. Ini tafsir Kemenak ya teman-teman ya. Nih, ini tafsir Kemenak. Mungkin teman-teman belum tahu ya. Jadi Alkitab kita itu dipakai oleh Kemenak untuk menafsirkan ayat mereka. Ya ditunjukin yang mana-mana aja tuh dari Alkitab. Nah, ini ada dalam Al-A'raf ayat 157 157. Ya. Itu ada Al-An'am ayat berapa itu ya? Ya, jadi yang belum tahu ini ini teman-teman ya harus tahu ya bahwa Alkitab kita itu dipakai oleh Quran Kemenak untuk menafsirkan ayat mereka. Kemenak. Ya. Dan juga ada di At-Taubah ayat 31, ini yang mengatakan bahwa pemeluk Kristen, Katolik, dan orang-orang Ortodoks menyembah murid-muridnya Isa. Siapa lagi muridnya Isa? Siapa itu yang menyembah murid Isa? Siapa? Ya, siapa? Dan pesuruh-pesuruhnya pula siapa lagi pesuruhnya ya Tuhan? Pesuruh-pesuruhnya lagi tuh. Sebenarnya itu jadi udah dijawab hal-hal itu, ya. Teman-teman. Ada penipu. Ada penipu. Oh, ada penipu. Ya udah, sebutkan siapa murid Isa. FDS. Kalau kita berbicara tentang Parakletos yang diucapkan oleh siapa murid Isa sendiri, dulu siapa? Siapa murid Isa? Tunggu. Siapa murid Isa siapa? Tapi kita berbicara tentang Parakletos. Itu temanmu udah kabur tadi Parakletos. Jawab dulu. Kenapa para Depak dalam tafsirnya menukil apa yang ada di dalam Bible? Kan ini kan perlu kita diskusikan. Udah jangan nipu. Ya udah, jawab aja. Siapa? Bukan kita tidak jawab aja dulu baru kita ke Parakletos. Cepat. Roh Kudus ini memang mudah sekali untuk menipu. Tunggu bentar. Ya udah, nabimu diutus Yesus berarti. Nah, kalau kalimatnya tentang bahwa kan itu kan tentang Parakletos itu kan adanya bahwa aku akan itu nabimu atau bukan? Langsung aja itu nabimu atau bukan? Kan itu kalimatnya kan? Itu nabimu atau bukan? Tapi teman-teman Kristen ini lupa. Itu nabimu atau bukan? Itu nabimu atau bukan? Kejar wek. Kecap nih nggak pandai di sini. Itu nabimu atau bukan? Saja. Biar kita jelaskan. Iya, itu nabimu atau bukan? Itu nabimu atau bukan? Itu nabimu atau bukan? Di dalam tafsirnya kenapa takut jawab kalau itu nabimu? Itu nabimu atau bukan? Aduh, ini kalau diskusi. Itu nabimu atau bukan? Kau jawab. Nabi jangan kau menipu. Nabi kita. Nabi kita. Mantap. Gitu dong. Ya. Gitu. Artinya nabimu diutus Yesus ya. Berarti nabimu Muhammad diutus Yesus. Aduh, kalau orang-orang Kristen kenapa kalau berbicara diskusi seperti ini kualitasnya? Iya. Jangan nipu, FDS. Jangan jadi penipu. Oh, kualitas Kristen seperti ini. Tapi kau menanyakan bahwa tentang adanya Parakletos. Nipu dia. Aduh, dia udah aku ya, itu adalah nabinya ya, Parakletos ya. Berarti konsekuensinya diutus Yesus yang adalah Tuhan. Ada. Oh my goodness. Oh my goodness.
Ya, Muesa. Oh, ada lagi nih Muesa. Ada lagi dia. Gimana Muesa? Ntar dulu Bang. Ntar dulu Bang. Dia ngopi dulu Bang. Dari gimana supaya Yesus bukan Tuhan ini gitu. Gimana udah googling? Enggak pakai Google Bang, cuman lagi kerja sih makanya. Iya. Permasalahan apa ini? Salam kenal semua. Iya, salam kenal. Islam Kristen Ilham? Hah? Islam Kristen? Siapa? Saya. Enggak, tetanggamu ya kamu ya. Tetangga saya jauh. Coba tanya dulu lah tetanggamu kalau gitu. Islam Kristen kamu? Saya insya Allah Islam. Oh, berarti belum dong? Insya Allah ya. Kan izin Allah. Insya Allah kan izin Allah. Kenapa sih udah mulai pada ini ya, pada ragu ya? Hanya menjawab, nggak ada yang bangga lagi ya untuk disebutkin kalau kalian itu Islam gitu. Harus pakai insya Allah, harus pakai mudah-mudahan gitu. Udah ragu ya atau gimana sih? Bukan gitu, kita kan berdoa. Setiap ucapan itu kan doa. Coba. Lo Islam Kristen lo? Kristen, pengikut Yesus Kristus. Ah, gitu dong. Karena saya bangga. Ya bangga, silakan. Enggak ada yang salah. Berarti Anda gak bangga dong. Gak bangga. Berarti gak bangga. Orang itu gak bangga. Memang Bang, setiap kata-kata itu harus diawali dengan insya Allah. Kalau dalam Islam itu Bang, jadinya ya seperti itulah bahasa kami itu. Di mana? Oh iya, memang benar. Yang mudah-mudahan apapun gitu ya. Bahasanya itu pasti diawali dengan insya Allah. Ya berarti gitu. Belum tentu kan? Ya, mudah-mudahan. Bukan berarti belum tentu sih Bang. Tentu, cuman harus diawali dengan insya Allah. Karena kenapa 1 detik kita nggak tahu kalau maut itu bakalan datang nantinya Bang. Itu loh. Jadinya apapun kegiatan. Ya, berarti mudah-mudahan kan? Mudah-mudahan kalian Islam gitu kan? Siapa? Doa Anda lah. Tadi Anda kan bilang yang insya Allah. Jas kami. Loh. Kan izin Allah, Anda bukan Allah. Iya, saya bukan Allah. Saya tidak beriman kepada Allah. Ya. Jadi insya Allah itu artinya apa? Mudah-mudahan kan? Insya Allah itu izin Allah. Izin Allah. Mudah-mudahan. Berarti Islammu itu belum diizinkan atau sudah diizinkan? Tanya sama Tuhan. Loh, sama siapa? Mau ketemu Tuhan, mati dulu. Tanya sama Tuhan, mati dulu. Iya, mau ketemu Tuhan. Oh, berarti kalau Muhammad itu karena dia mati dulu baru tanya sama Tuhan gitu. Susah kalau ngomong orang yang nggak percaya sama agama kita. Loh, Anda bilang katanya mau tanya dulu supaya mati dulu, gimana sih? Saya ngikutin loh. Kalau mau ketemu Tuhan itu. Kalau mau ketemu Tuhan itu apa? Mati dulu. Syaratnya begitu. Syaratnya nanti gitu. Di Yaumil ada namanya hari penghakiman, ada namanya hari penghitungan. Nah, iya. Kalau itu kan Anda. Kalau kita ya nggak perlu ya. Kenapa? Ya karena di dalam kekristenan ya, makanya karena kasihnya ya kita bisa mengenal siapa yang kita sembah. Ya,
kita bisa tahu siapa yang kita sembah, bukan beriman buta. Ya. Karena apa? Karena Yesus Kristus adalah bukti bahwa Allah itu ada. Ya, sehingga firman-Nya ya yang menjadi manusia itu kita tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, penguasa. Yang artinya penguasa. Kita tahu dan kita kenal. Coba sekarang saya tanya, apakah Allahmu bisa membuktikan bahwa Dia ada? Bisa, Bang. Gimana caranya? Apa wujud Allahmu? Shalom, saudara-saudara seiman. Mari bergabung dalam perjalanan rohani ke tanah Israel bersama Gereja YouTube. 13 hari perjalanan penuh makna. Kita akan mengunjungi Mesir, Israel, Yordania, Petra, dan mengakhiri perjalanan di Dubai dengan 1 malam istimewa. Tanggal 6 Maret sampai 18 Maret 2025, harga hanya $2.850 Amerika, all in price. Alami mujizat dan pengalaman bersama dengan Tuhan di tanah perjanjian. Perjalanan ini akan dipimpin oleh pembimbing rohani yang luar biasa, Pastor Chairul Anwar dan Leonardo Sirait. Bagi Anda yang merindukan pengalaman rohani ini, segera daftarkan diri Anda. Hubungi kami di 08 133486 0 1770708 778 15 145 12. Jangan lupa menyebutkan nama perjalanan Holy Land Gereja YouTube. Kapasitas terbatas, hanya tersedia untuk 25 orang. Yuk, bersama-sama kita belajar sejarah kekristenan langsung dari tanah yang penuh makna ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman Gereja YouTube, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara setelah menyaksikan video ini? Oleh karenanya, silakan berkomentar di kolom komentar. Berharap komentar saudara adalah komentar yang membangun, komentar yang positif, yang baik, serta komentar-komentar yang mengedukasi kita semua, atau tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus maha besar. Itulah tadi video yang bisa saya bagikan. Kalau saudara suka, jangan lupa bagikan ke media sosial saudara. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana? Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Atau teman-teman gak usah repot-repot, cukup tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus baik, atau Tuhan Yesus dahsyat, atau Tuhan Yesus juru selamat manusia di kolom komentar. Itu adalah bagian doa saudara untuk kami, dan para pendengar selanjutnya yang menonton video ini. Mana tahu mereka membaca komentar kalian, hatinya terketuk, dan Tuhan Roh Kudus langsung menjamah mereka. Terima kasih saudara, jangan lupa klik tombol subscribe, dan bagikan video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom saudara, generasi muda FKPPI, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama generasi muda FKPPI, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini. Dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara